jemaat sedang bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian Tuhan Yesus di jemaat nomor 19. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
segala dosa dan pelanggaran kita, dan memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun sering kali kami menyakiti hati Tuhan, hati sesama kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, melainkan Tuhan senantiasa memegang erat tangan kami. Tuhan, pada saat ini kami, umat-Mu, datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami, dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mau memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar Tuhan, kami sering kali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Sering kali kami sakiti tanpa kami sadari ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik dosa di dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan segala tindakan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, menolong kami, menuntun kami, untuk kami senantiasa bangkit menjadi umat-umat-Mu yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkaulah Allah kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah sumber pengampunan kami. Hanya Engkaulah yang mampu berbelas kasihan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak senantiasa terbiasa di dalam segala dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami Tuhan untuk bangkit dari segala kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk bangkit dari segala pelanggaran kami, dan kami membangun diri kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di mata Tuhan, pribadi yang dipulihkan, pribadi yang diubahkan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan berkenan atas segala pengakuan kami saat ini. Tuhan berbelas kasih kepada kami, dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Aku Percaya. Cinta alam semesta
Jemaat saya silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan pujian, ajarku mengenal. Sekalipun keadaan di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, begitu banyak masa-masa yang sulit ataupun keadaan-keadaan yang sukar untuk kami lalui Tuhan. Tetapi itu tidak akan menghalangi kehidupan kami ini untuk boleh dekat dengan Tuhan, untuk boleh datang lebih mengenal Tuhan, untuk datang mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kami rindu diberkati hidup kami lagi, supaya iman kami dikuatkan, supaya kerohanian kami semakin bertumbuh ya Tuhan, sehingga apapun yang ada di depan kami,
persoalan, kesulitan, masa-masa sukar sekalipun yang kami hadapi, kami tidak akan pernah takut dan goyah. Sebab kami mengenal Allah, sebab kami mengerti kehendak Tuhan, dan juga Tuhan kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini Tuhan urapilah hidup kami. Terlebih Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan pengetahuan untuk kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jauhkan dari hidup kami saat ini jikalau ada hal-hal yang ingin mengganggu berjalannya firman Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan menjamah, mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Alehem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita tetap luar biasa ya. Sekalipun kita masa-masa sulit saat ini, tetapi hidup kita senantiasa dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 15 sampai 17. Sudah dapat semuanya? 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17 coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, mengerti kehendak Tuhan adalah menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena tentunya untuk mengerti kehendak Tuhan, ya kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Kita harus melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan kita. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan apapun tindakan yang akan kita lakukan. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak salah bertindak. Supaya kita bertindak sesuai dengan rencana Tuhan, ataupun bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentu dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sesuatu dan itu tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu sia-sia dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ketika kita dalam kehidupan ini mengambil sebuah keputusan ataupun mencari pasangan hidup ataupun menentukan pekerjaan ataupun menentukan suatu studi, tentunya kita melibatkan Tuhan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi rencana dalam hidup saya?
Tuhan, apa menjadi keputusan yang harus saya ambil? Nah saudara, banyak orang menganggap bahwa mengerti kehendak Tuhan itu sesuatu hal yang sulit. Sesuatu hal yang sulit. Tetapi saudara, jangan kita sampai lupa bahwa ternyata setiap orang percaya mampu dan bisa melihat apa itu kehendak Tuhan. Dan juga itu pasti bisa mengetahui kehendak Tuhan. Seperti dikatakan di dalam ayat 17 itu tadi, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya di sana adalah berarti setiap orang percaya itu mampu dan bisa mengerti dan juga mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan tersebut. Ketika kita itu mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan, kerjakan itu, lakukan itu. Jangan seperti ini. Saudara tahu Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah tahu dia kehendak Tuhan apa. Dia harus menginjil dan melayani, memberitakan firman kemana? Ke Niniwe. Tetapi malah dia lari dari panggilannya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sana seperti ada seorang mengatakan, satu kali lagi, yaitu Watchman namanya. Dia mengatakan seperti ini, God is not always God's will, but God's will is always good. Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Good is not always God's will, but God's will is always good. Tahu artinya saudara-saudara? Bahwa setiap yang baik itu belum tentu kehendak ataupun keinginan Tuhan. Tetapi setiap kehendak Tuhan ataupun keinginan Tuhan pasti baik. Amin. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa setiap yang baik itu, setiap yang baik itu belum tentu selalu keinginan dan kehendak Tuhan. Tetapi bahwa kehendak Tuhan itu pasti selalu yang baik. Nah, contohnya saudara-saudara, saudaraku, Rasul Paulus ketika mau menginjili ke Asia ataupun ke Bitinia, yaitu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, nanti dibaca di rumah. Saya ceritakan saudara-saudara bahwa Rasul Paulus ingin memberitakan Injil. Kemana saya katakan tadi? Ke Asia, ke daerah Bitinia. Apa yang mau dilakukan saudara? Menginjil, memberitakan Injil. Baik nggak memberitakan Injil? Baik nggak? Suatu motivasi yang baik, ya kan? Suatu hal yang baik karena dia mau melayani ke daerah Bitinia ataupun Asia. Tetapi Roh Kudus itu mencegah Rasul Paulus supaya dia menginjil ke Makedonia. Makedonia di mana? Di daerah Eropa, bukan Asia, tetapi di daerah Eropa. Nah, sehingga Rasul Paulus mengambil keputusan bahwa dia harus melayani dan memberitakan Injil kemana? Ke Makedonia ataupun ke Eropa. Inilah yang dimaksud di atas itu ada keinginan manusia di atas. Balik kembali ke atas. Ada keinginan manusia, kembali ke atas. Ada keinginan manusia. Ya, oke. Ada keinginan manusia, ada juga keinginan Tuhan, ya kan? Ada kehendak manusia, ada kehendak Tuhan. Nah, kenapa di sana itu? Tadi seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, dia ingin memberitakan Injil kemana? Ke Asia. Tetapi keinginan Tuhan bahwa Rasul Paulus tidak menginjil atau memberitakan Injil ke Asia, tetapi harus ke Eropa ataupun ke Makedonia.
Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi keinginan kita itu yang baik sekalipun, ya belum tentu itu suatu hal keinginan Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan itu pasti selalu yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir, ya, banyak orang berpikir bahwa suatu kehendak Tuhan ataupun suatu keinginan Tuhan itu sangat-sangat sulit ditebak. Sangat sulit sekali untuk dipahami, sangat sulit sekali untuk dimengerti. Nah, sehingga apa? Sehingga ada orang mengambil jalan-jalan pintas ataupun jalan dengan cara-cara yang lucu dan menggelikan. Nah, seperti itu saudara. Nah, mengambil keputusan itu dengan hal-hal yang bodoh lah istilahnya. Nah, contohnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, misalnya ada orang ingin mencari pasangan hidup. Dia ini adalah seorang pemuda yang sudah lama sekali kepingin punya pasangan hidup. Nah, dia ini kebetulan seorang mahasiswa. Ada seorang mahasiswa di sini? Ya, mudah-mudahan nanti jangan dilakukan, ya, berbahaya, ya. Saudara, dia itu sudah lama sekali kepingin punya pasangan. Karena malu dong, udah dewasa, terus nggak punya pacar, nggak punya pasangan, ya kan? Nah, satu kali itu Tuhan, tolong Tuhan tunjukkan pasangan saya. Nah, kebetulan ini perempuan mahasiswa ini adalah dia suka telat kalau datang ke kampus. Nah, ketika dia minta sama Tuhan, besok Tuhan, saya ingin tahu pasangan saya siapa. Saya ingin tahu Tuhan kehendak Tuhan. Biasanya Tuhan saya itu telat, tapi besok pagi saya akan berangkat pagi-pagi subuh dan akan saya tunggu di pintu gerbang sekolah ataupun kampus. Siapapun nanti yang akan saya temui pertama, itu adalah jodoh saya. Nah, itu ya saudara-saudara. Datanglah dia ke kampus. Betul dia pagi-pagi berangkat. Tiba-tiba adalah memang seorang perempuan yang datang pagi-pagi dan pertama kali datang ke kampus. Ya. Tapi siapa yang datang itu saudara? Yang datang pertama itu bukan mahasiswa, tapi Mbok Inem. Siapa Mbok Inem ini? Dia itu ternyata itu petugas ataupun orang yang menyediakan di kampus biasanya itu menyediakan makanan tempat ini buat makan. Kantin, ya. Nah, itu kan. Ternyata dia petugas kantin saudara. Nah, bayangin saudara, Mbok Inem ini kan tidak mungkin, iya kan? Tidak mungkin dia menjadi pasangan dia, karena dia udah punya suami. Masa dia harus menikahi dia? Gitu ya, nggak mungkin saudara, ya kan? Nah, ada satu lagi saudara, seorangnya juga sama seperti dia. Ini bukan cara seperti itu. Dia udah lama sekali dia udah punya pasangan. Dia ingin punya pacar, dia punya pasangan. Tuhan, tolong tunjukkan Tuhan. Kalau nggak lewat orang-orang di sekitar Tuhan, ya lewat Alkitab juga nggak apa-apa Tuhan. Tiba-tiba dia buka Alkitab saudara-saudara, ya. Tiba-tiba dia buka Alkitab, kemudian terbuka Alkitabnya. Dan apa yang dia temui di dalam Alkitab saudara? Dia menemui ayat Hosea 1 ayat 2. Coba baca saudara. Ya, kita baca saudara. Baca satu orang. Hosea 1 ayat 2. Sudah dapat? Bisa dibacakan. Ayo, 1, 2, 3.
Sunda. Peranakanlah anak-anak Sunda. Nah, saudara-saudara, ini cara-cara untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sangat menggelikkan istilahnya. Kurang tepat. Tidak tepat, saudara-saudara. Coba dia kalau seperti itu caranya. Nah, masa dia itu mau mengawini ataupun menikah dengan pelacur ataupun untuk mempunyai keturunan anak-anak dari pelacur? Ya, seperti itulah ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ketika kita mau mengetahui kehendak Tuhan ataupun keinginan Tuhan dalam kehidupan kita ini, tentu kita harus bijaksana, tentu kita harus punya akal budi di dalam menentukan setiap keputusan kita. Nah, saudara keklik di sana ada dua bentuk kehendak Tuhan, ya. Dua bentuk kehendak Tuhan yang berbeda. Nah, saudara, yang pertama yaitu ketetapan Tuhan. Apa itu ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan ini adalah sesuatu hal yang mutlak dan itu pasti terjadi. Nah, karena apa? Merupakan suatu kedaulatan Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menetapkan, pasti akan terjadi. Tidak bisa kita rubah. Nah, tidak bisa kita ganggu, saudara. Kita tidak bisa membantah. Karena apa? Itu tadi saya katakan, ini menjadi satu kedaulatan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita buka dalam Daniel 4 ayat 35. Daniel 4 ayat 35, dibaca satu orang. Yang dapat pertama langsung dibaca. Ayo, silakan. Daniel 4 ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Dia berbuat menurut kehendaknya antara kepala negara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia berbuat menurut apa? Kehendaknya. Tuhan berbuat menurut kehendaknya. Artinya ada kedaulatan Tuhan, ada ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya saya mau tanya saudara-saudara, kenapa saudara itu dilahirkan sebagai orang Chinese? Saudara-saudara, kenapa dilahirkan sebagai orang Batak? Kenapa saudara dilahirkan tidak marga Tobing atau keluarga marga Panjaitan, Simanjuntak? Kenapa saudara dilahirkan menjadi orang Timur? Oh, waktu di kandungan bisa nggak kita ngomong sama Tuhan? Tuhan tolong Tuhan, supaya saya ini jangan jadi orang Timur. Pokoknya saya harus jadi orang Chinese supaya putih, ya gitu kan? Atau orang Chinese, pokoknya Tuhan jangan lahir jadi orang Chinese. Saya harus lahir jadi orang Timur. Saya senang dengan hitam. Karena apa? Kalau dalam gelap itu hitam mutlak tidak kelihatan. Bisa menghilang. Nah itu ya kan? Saudara, Tuhan pokoknya saya nanti nggak mau jadi orang Batak lahirnya. Saya harus jadi orang Jawa. Supaya apa? Suara saya tidak keras-keras, saudara. Supaya saya nanti hatinya lembut dan juga suaranya lembut. Saudara, itu bisa? Enggak, Tuhan sudah menetapkan. Kita tidak bisa berubah. Nah, karena itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Nah itu saudara, itu namanya suatu kedaulatan Tuhan. Nah saudara-saudara, mengapa saya bukan menjadi bangsa Amerika ataupun bangsa yang kaya ya? Di Arab sana itu kan kaya dengan minyak, orang-orang kaya. Supaya saya menjadi orang kaya di Indonesia banyak miskinnya. Tak bisa. Anda sudah dilahirkan di Indonesia. Anda sudah ditetapkan jadi orang Indonesia. Nah itu ketetapan Tuhan, bersifat ketetapan mutlak, pasti terjadi, tidak bisa dirubah. Yang kedua,
ada namanya keinginan Tuhan. Ya, dua bentuk kehendak Tuhan. Yang pertama tadi ketetapan Tuhan, yang kedua adalah keinginan Tuhan. Nah, keinginan Tuhan ini relatif, bisa terjadi, bisa juga tidak. Nah, saudara-saudara, karena apa? Hal ini melibatkan yang namanya tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia ada Tuhan beri, yaitu free will, kebebasan untuk bertindak. Nah, makanya itu manusia itu bukan robot, tapi Tuhan berikan free will namanya, ya, kehendak bebas untuk bertindak, mengambil suatu keputusan. Contohnya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita ini hidup umur panjang. Ya, kita ini hidup, Tuhan ingin umur kita itu panjang, saudara-saudara. Tetapi apa yang Anda lakukan ketika Anda diputus pasangan saudara? Mungkin ini anak muda tentunya, ataupun mungkin bisa juga yang sudah menikah. Anda diputus ataupun diceraikan pasangan Anda, dan Anda stres, putus asa, dan juga merasa tertekan hidup ini. Kemudian Anda mengambil sebuah silet dan memutus urat nadi saudara. Anda akan mati. Anda akan mati. Nah, artinya sama bunuh diri. Saudaraku, Tuhan ingin Anda itu punya umur yang panjang, tapi Anda mengambil silet dan memutus urat dari saudara, Anda mati. Atau saudaraku, Anda ini punya umur yang panjang, tapi Anda naik ke lotel ataupun ke gedung lantai 18 menjatuhkan diri. Apa akibatnya? Mati. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada free will kita. Kita melibatkan free will dalam keinginan Tuhan itu, kita jalankan. Saudara, ini juga berpengaruh terhadap kesehatan juga, saudara-saudara. Kita sudah Tuhan ingin umur kita panjang, dan kita tahu, saudara-saudara, makan B2 yang terlalu sering itu sangat berbahaya, gitu ya kan? Tapi Anda tiap hari itu beli makan 1 kilo, dan Anda semakin hari semakin banyak lemak dan semakin gemuk, maka umur Anda tidak akan lama, saudara-saudara. Iya kan? Karena terlalu banyak lemak, terjadi penyempitan, darah tinggi masuklah di dalam tubuh, kemudian sesaklah nafas, tidak bisa bernafas lagi, dan kemudian tersempitlah, terjepitlah jantungnya, tidak bisa bergerak jantungnya lagi, matilah dia. Ini melibatkan suatu tanggung jawab manusia. Dalam hal-hal seperti ini, Tuhan nggak mau anak-anaknya itu mati dengan cara-cara demikian. Gak mau mati cara bunuh diri, ataupun tidak melibatkan tanggung jawab seorang manusia. Semua itu diberi Tuhan kebebasan untuk mengambil keputusan. Sekarang yang menjadi persoalannya, apakah kita free will kita itu kita gunakan untuk suatu keputusan yang tepat, ataupun kita gunakan kepada suatu keputusan yang salah. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Dua bentuk kehendak Tuhan. Satu tadi apa? Ketetapan Tuhan. Yang kedua yaitu keinginan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat 3 hal, saudara-saudara. Kita akan melihat 3 hal. Bagaimana cara Tuhan menyatakan kehendaknya. Klik lagi. Bagaimana cara Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita? Yang pertama, melalui Alkitab. Melalui apa? Alkitab. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bisa dibaca satu orang. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3.
Ya, baca satu orang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudaraku, tentunya bagaimana cara Tuhan menyatakan kehendaknya, ataupun bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tentu yang pertama melalui Alkitab. Dan melalui Alkitab ini tentunya adalah yaitu Ia yang suka dengan firman. Sekalipun ada Alkitab, saudara-saudara, tapi kalau kita tidak menyukai firman ataupun kita tidak suka membaca Alkitab, tentu kita akan sulit memahami kehendak ataupun rencana Tuhan. Tetapi kalau kita mau menyukai firman Tuhan seperti dalam ayat 2 tadi itu, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Artinya di sana itu dia hidup dengan firman Tuhan. Dia itu menyatu dengan firman Tuhan. Dia menyukai firman Tuhan. Dia suka merenungkan firman Tuhan. Dia menyukai apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ini akan memperbaharui pikiran kita terus-menerus dan secara progresif. Oleh karena itu, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita dibaharui firman Tuhan, dan juga kita merenungkan firman Tuhan, maka hari demi hari pikiran kita akan menjadi sama dengan pikiran Kristus. Amin. Ya, itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, Roma 12 ayat 2. Siapa yang pertama bisa dibaca? Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan tubuh sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah itulah kehendak Tuhan. Ketika kita menyukai firman Tuhan itu tadi, maka akal budi kita, pikiran kita pasti akan diterangi oleh firman Tuhan. Diterangi oleh firman Tuhan. Kita punya akal budi. Nah, saudara-saudara, misalnya ada nih, ya contohnya, ya kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan diterangi firman Tuhan. Misalnya, hai suami, kasihilah istrimu, atau hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu adalah perkataan kehendak Tuhan dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca Alkitab setiap hari, maka kita akan menjadi sama dengan pikiran Kristus. Klik di sana, coba kita perhatikan, saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan berkata demikian. Seorang teolog berkata, saya tidak menyangka kalau ada orang berkata saya mendengar suara Tuhan. Nah, tetapi saya menerima Alkitab sebagai suara yang jelas dan pasti. Nah, seorang teolog ini berkata, saya ulangi sekali lagi, yaitu saya tidak menyangka kalau ada orang berkata saya mendengar suara Tuhan, tetapi saya menerima Alkitab sebagai suara yang jelas dan pasti. Amin. Kan begitu banyak saudara-saudara profetik ya, ataupun hamba-hamba Tuhan yang bernubuat ini, bernubuat itu. Oh, saya mendengar suara Tuhan. Nah, kan kita teman-teman kita yang aliran melainkan itu banyak yang gitu, saudara. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa untuk kamu. Wah, saya melihat kamu. Engkau sedang berdiri di awan-awan, dan awan itu hitam. Dan awan hitam itu adalah suatu kejahatan, dosa yang melingkupi hidupmu.
dosa yang dia inginkan. Nah, saya melihat, saya mendengar suara Tuhan berkata tentang dirimu bahwa engkau akan mendapat keturunan. Oh, saya mendengar suara Tuhan berkata kepada saya bahwa keluargamu itu akan seperti ini, seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh banyak profetik ataupun nabi-nabi palsu yang ada zaman now. Yang di akhir-akhir zaman ini banyak profetik ataupun nubuat palsu. Apalagi itu berasal dari pikirannya sendiri. Tetapi marilah kita menyadari bahwa suara Tuhan yang pasti itu ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Amin. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehendak Tuhan itu, pikirkan, sukai firman Tuhan ini. Nah, itu yang paling penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita melalui firman. Punya akal, punya hikmat. Sekarang itu banyak orang itu terpesona dengan kata-kata manusia, terpesona dengan kata-kata profetik. Oh iya, terima kasih ya hamba Tuhan, Engkau sudah memberikan saya kekuatan. Padahal belum tentu itu suara Tuhan yang didengar. Pakai hikmat, pakai akal budi, seperti yang ada di dalam firman ini. Kalau kita belajar firman ini, maka pikiran akal budi kita itu akan diterangi oleh firman Tuhan. Maka akan diterangi oleh perkataan-perkataan yang ada di dalam firman Tuhan ini. Saudara-saudara, ya, kita harus punya hikmatlah dan juga punya akal budi. Saudara-saudara, pernah Anda mengalami suatu televisi rusak di rumah? Ataupun mungkin banyak semutnya? Kalau banyak semutnya itu kan gitu kan, rusak gitu ya kan. Wah, saudara-saudara mengingat firman Tuhan. Wah, tanda-tanda ini, ya, tanda-tanda ini menyatakan bahwa ketika hal-hal seperti itu terjadi, tumpangkanlah tanganmu ke atasnya. Ya kan, ada tumpangkan. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Sembuh. TV jadi bagus lagi. Dalam nama Yesus. Nah, saudara punya akal budi, punya hikmatlah. Cek dulu kabelnya kenapa mati. Oh, kabelnya nggak kecolok. Dicolokin saudara-saudara, ya kan? Dicolokin nyala. Di setiap TV. Waduh, film horor. Waduh, ganti channel. Waduh, film horor lagi. Hantu kuntilanak. Sekali lagi, waduh, film horor lagi. Suster mesok. Kemudian, waduh, setel ganti lagi. Ganti channel lagi. Waduh, beranak dalam kubur. Waduh, kok film horor terus. Nah, terus di setel lagi channelnya. Ketemu gendruwo lagi. Waduh, film horor semua. Waduh, cek dulu antena. Wah, ternyata dicek antenanya itu menghari umuran, saudara-saudara. Wah, pantasan channelnya itu film horor semua. Ubah antenanya ke arah gereja. Putar TV-nya, setel TV. Waduh, setel channelnya dapat pujian penyembahan. Wah, ganti lagi. Waduh, dapat khotbah. Waduh, ganti lagi channelnya, dapat kesaksian. Saudara-saudara, pakai hikmatlah dikit ya. Saudara, kalau punya rusak TV itu diperhatikan. Itulah diterangi firman Tuhan, akal budi kita. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, misalnya contohnya lagi, saudara-saudara, dalam kita membangun sebuah bisnis usaha, saudara-saudara, kita diberi Tuhan, diterangi pikiran kita supaya kita punya hikmat dan akal budi. Misalnya kita ingin membuka suatu depot, ya, rumah makan, saudara-saudara. Waduh, tentunya orang yang berkata, ya, wah, kalau saya buka depot, saya harus, kita doakan, panggil pendeta supaya didoakan. Bahkan juga nanti undang semua jemaat supaya bisa makan free, gratis, ya, dalam permulaan nanti, supaya mereka mendoakan depot rumah makan ini sehingga berhasil, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ternyata 1-2 bulan kok makin sepi, kok nggak ada pembelinya. Ternyata saudara-saudara 3 bulan, waduh, udah tutup aja lah ini depot ini, udah kita bangkrut, nggak ada. Ini doanya pendeta ini nggak maju ini.
Oh, sudah saya kasih jemaat semua makan gratis lagi. Wah, mereka itu jangan-jangan itu cuma waktu itu aja didoakan, bilang seperti itu. Nah, saudara-saudara, ternyata pemilik usaha ini, depot ini, rumah makan ini, saudara, jauhnya saudara-saudara 5 km, saudara. Jadi 2 km bisa naik sepeda motor, saudara. Habis itu harus turun dari sepeda motor, harus melewati sungai, harus naik sampan. Tahu sampan itu ya? Nah, harus naik sampan dulu. Habis melewati itu seberang, kemudian ada sekitar 2 km lagi itu ada naik tanjakan lagi, saudara. Kemudian sekarang naik tanjakan lagi, jalan kaki lagi. Kemudian harus manjat pohon lagi ke tepi. Kemudian pas di atas itulah depot dan rumah makannya. Siapa yang mau makan di sana, saudara-saudara? Iya kan? Siapa yang mau makan di sana? Punya hikmat dikit lah, artinya seperti itu. Punya hikmat dan punya akal budi. Kalau kita diterangi firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Iya, dan kemudian saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah kita perhatikan juga saudara-saudara, misalnya membuat suatu usaha lagi lah. Misalnya contohnya kita membuat suatu kafe lah, misalnya kafe ataupun depot lah seperti tadi saya katakan. Misalnya buat kafe Kristen. Waduh, saudara-saudara misalnya diajak, ayo join, misalnya ibadah, ayo join sama saya. Kita gabung untuk bikin kafe Kristen. Nanti ada di sana penyembahan, pujian, rohani, ada khotbah di setel, nanti musik-musiknya lagu rohani. Kira-kira Bu Ida sama Bu Mada mau nggak buka kafe Kristen? Nggak mau saya itu. Karena apa? Orang itu yang dicari itu bukan kafenya kafe apa ya? Itu ataupun depot apa itu? Yang rumah makan apa? Rumah makan Kristen apa? Rumah makan Islam atau rumah makan yang lain? Kalau enggak, aku nggak mau. Kan orang nggak cari itu, iya kan? Yang cari apa? Kualitas makanannya, minumannya enak enggak, gitu ya kan? Nah, jadi pakai hikmat dan akal budi. Nah, itulah kehendak Tuhan itu melalui kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Saat ini Tuhan tidak berbicara kepada kita secara audible. Audible itu secara langsung. Hai Bapak Erwin Sudarmono, bukalah rumah makan di bundaran Kota Damai itu. Ya karena Pak Adik di sana juga ada di sana kafe rumah makan di sana. Cuman itu kan rumah makan berjalan. Nah itu, bukalah di sana itu rumah makan yang tetap. Karena tiap pagi di sana ramai. Mana Tuhan itu berbicara secara audible sekarang? Cara atau ada saudara-saudara lewat mimpi, lewat suara masih ada di sini? Mungkin bisa aja ada terjadi, ya. Mungkin bisa aja terjadi. Tapi sekarang kan kita sudah diberikan Tuhan firman Tuhan sebagai suara yang jelas dan pasti. Amin. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan itu, mari kita menyukai firman Tuhan. Karena melalui ini, maka kita akan diterangi pikiran kita, dibaharui pikiran kita, diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam apa mengambil sebuah keputusan. Nah, yang kedua, saudara, ya, kalau yang pertama tadi itu bagaimana cara Tuhan menyatakan kehendaknya. Yang kedua yaitu melalui nasihat orang lain. Melalui nasihat orang lain. Kita buka dalam Roma 15. Yang dapat pertama silakan dibaca. Roma 15 ayat 14. Ada yang mau membacakan? Roma 15
Tiba-tiba datanglah Yitro. Yitro ini siapa? Siapa Yitro? Mertuanya. Yitro ini mertuanya. Mungkin mau pengen ketemu sama anaknya dan ketemu sama Musa juga. Waduh, Yitro melihat itu Musa, waduh kok sibuk sekali. Sibuk melayani orang-orang begitu banyak. Antri orang-orang untuk mau dinasihati, diberi bimbingan oleh Musa. Datanglah Yitro kepada Musa. Musa, kamu tuh keliru. Kamu ini salah. Ya, kamu harus mengangkat orang-orang di bawahmu, pemimpin-pemimpin yang di bawahmu. Nah, mungkin itu bisa 10, bisa itu 20. Nah, supaya apa? Ketika ada orang-orang yang punya masalah mau menghadap kepada Musa ataupun punya masalah persoalan, mereka itu tidak langsung kepada Musa, tapi kepada pemimpin-pemimpin di bawah dulu. Kalau pemimpin di bawah tidak sanggup mengatasi masalahnya, kemudian naik kepada pemimpin yang di atas. Kalau tidak sanggup lagi, ya yang pemimpin di atas menghadapi masalahnya, kemudian baru naik kepada Musa. Nah, dengan catatan engkau harus membimbing mereka, memberikan suatu pengajaran bagi mereka supaya mereka dapat membimbing dan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang bermasalah. Nah, itulah akhirnya dilakukan oleh Musa dan pelayanannya pun berhasil. Karena apa? Karena orang-orang Israel mendapat suatu nasihat atau bimbingan lebih lama daripada Musa. Coba bayangkan tadi ribuan orang datang kepada Musa. Kira-kira berapa menit, berapa detik yang bisa Musa berikan waktu untuk mereka? Kan gak lama. Akhirnya itu orang-orang Israel itu mendapatkan suatu pelayanan yang puas lah, karena mereka mendapat bimbingan yang baik. Itu berkat apa? Berkat nasihat mertuanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kalau saudara-saudara punya mertua, kalaupun Anda dinasihati, jangan memanas hatinya, ya. Jangan membangkang. Kan banyak orang kan yang memang gak suka sama mertua, ya kan? Gak suka dinasihati. Saudara-saudara, itu bisa Tuhan pakai. Mertua itu bisa Tuhan pakai untuk menasihati saudara. Amin. Iya, jangankan mertua saudara-saudara, ya kan? Biasanya kan hubungan mertua dengan menantu kan sangat agak gimana gitu lah, ya. Itu tidak rahasia umum lagi saudara-saudara. Saya ungkapkan itu saudara. Itu enggak rahasia umum. Enggak rahasia, enggak rahasia umum. Rahasia terbuka itu sudah. Ya. Saudara, jangankan Tuhan memakai mertua. Tuhan juga memakai ayah. Untuk apa? Mempertobatkan siapa? Petrus, saudara. Wah, lupa ya. Iya kan? Waduh, harus banyak belajar Alkitab ini saudara, ya. Iya, jangankan itu ayah saudara. Keledai juga itu Tuhan pakai untuk apa? Memperingatkan siapa? Bileam, nabi palsu, nabi jahat. Dipakai seekor keledai untuk memperingatkan Nabi Bileam, menegur Nabi Bileam, nabi yang jahat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan melalui nasihat orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini, ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, mari kita berkawan, kita berkonsultasi dengan orang-orang berhikmat, dengan orang-orang berpengalaman, dengan orang-orang yang hebat di dalam sebuah pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Maka itu akan membuat kita menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, dari nasihat orang lain. Coba klik di sana. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita membuat hidup ini dikelilingi dengan orang-orang yang rohani, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang berpengalaman, dengan orang-orang yang berhikmat. Saudara-saudara,
Tuhan, kalau kita punya komunitas dengan orang-orang yang rohani, tentu kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh. Amin. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, ya suka tawur-tawuran, maka karakter hidup kita juga akan tercermin seperti lingkungan kita, komunitas kita. Jadi saudara yang dikasih oleh, mari hidup kita jadikan dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang rohani, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang baik, nah orang-orang yang berhikmah. Supaya apa? Kita bisa memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, saudara-saudara, yang pertama tadi itu bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan. Yang pertama melalui Alkitab, yang kedua melalui nasihat orang lain, yang ketiga yaitu melalui damai di hati. Ya, melalui apa? Damai di hati. Yaitu coba kita buka Kolose 3 ayat 15. Siapa yang pertama dapat dibacakan langsung. Kolose 3 ayat 15. Ya, langsung dibaca. Sudah dapat? Kolose 3 ayat 15, demikian firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita mengerti, mengetahui kehendak Tuhan, yaitu melalui damai yang ada di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, memerintah artinya di sana yaitu menjadi wasit dalam hati ataupun memimpin hati kita. Ya, saudara-saudaraku. Nah, contohnya saudara-saudara ya. Wah, Pak, saya kok melihat istri atau si Ayu itu kok rasanya damai di hati. Boleh gak saya nikahin si Ayu itu? Wah, gak boleh, karena kamu kan sudah punya istri. Tuhan jelas berkata bahwa perceraian dilarang di dalam Alkitab. Nah, itu bukan damai di hati, saudara-saudara. Itu kepingin nambah lagi itu. Repot, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya di sana itu damai itu harus memimpin hati kita. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita misalnya nih, kita di dalam rumah tangga mungkin merencanakan sesuatu, atau membeli sesuatu, atau membuat suatu program sesuatu. Coba pastikan, jangan hanya hati kita, waduh saya pasti damai, saya tenang, saya pasti sukacita kalau saya nanti itu mengambil sebuah keputusan yang ini. Perlu harus didoakan bersama pasangan dulu, atau tanya pasangan dulu, suami atau istri, apakah dia juga berkenan, atau apakah dia juga damai di hatinya, atau apakah dia juga sukacita ketika keputusan itu nanti diambil. Nah, waduh, Pak, mah janganlah, saya nanti jadinya nggak enak, nggak ada damai di hati nanti kalau itu kita ambil sebuah keputusan yang itu. Nah, ini harus menjadi sebuah tanda yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Harus ada damai. Kalau tidak ada damai sejahtera, jangan ambil keputusan. Amin. Jangan ambil keputusan kalau tidak ada damai sejahtera. Nah, kalau hati itu gelisah, hati tidak sukacita, hati tidak tenang, hati tidak damai sejahtera, jangan ambil keputusan itu. Nah, tapi ambillah keputusan ketika ada damai di hati, ada ketenangan, dan juga ada sukacita, bahkan damai sejahtera dalam kehidupan kita ini. Itu yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, 3 hal tadi itu untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama apa tadi? Melalui Alkitab. Yang kedua melalui nasihat. Yang terakhir apa? Melalui damai sejahtera. Aduh, kok rasanya saya masih bingung ya mau mengetahui
Udah dengan khotbah nih, tapi saya masih bingung. Oke, saya berikan tips yang lebih praktis di sana. Bagaimana kita langkah praktis mengerti kehendak Tuhan? Ingat ini, jika itu tidak dilarang Alkitab dan itu memuliakan Tuhan dan bisa membuat kita bertumbuh, melangkahlah dengan iman dan bertindaklah. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai saudara. Amin. Tapi saudara jangan bikin, waduh saya mau membuat usaha panti pijat remang-remang dan plus. Itu dilarang Alkitab enggak? Itu memuliakan Tuhan enggak? Atau itu membuat kita bisa bertumbuh enggak? Jawabannya semua negatif. Ya toh? Jangan ambil itu. Nah, tetapi kalau saudara, waduh, saya mau membuat suatu usaha untuk pendidikan, untuk anak-anak, ya itu memuliakan Tuhan enggak? Diperkenankan dalam Tuhan enggak? Dalam Alkitab bisa membuat kita bertumbuh enggak? Oh, jawabannya bagus. Lakukan. Jikalau itu tidak bertentangan dengan Alkitab, oke lakukan. Tidak apa-apa, yang penting tidak melanggar Alkitab, perkenanan Tuhan, ataupun satu hal yang berdosa kita langgar. Apapun mungkin itu satu hal-hal yang konyol, mungkin jangan. Ya, saudara, itulah langkah-langkah praktis yang harus bisa kita lakukan, mengetahui kehendak Tuhan. Saudara, satu kesaksian saya, saudara. Ibu Gembala itu adalah orangnya adalah kembar, ya. Dia punya saudara kembar, yaitu Vina Fani namanya, ya. Saudaraku, saya dikenalkan oleh teman ini. Wih, kamu sudah punya pasangan, udah punya calon dah? Oh, belum bro. Kamu mau saya kenalin dengan orang Batak? Oh mau, boleh, silakan, tidak apa-apa. Tapi dia ini kan baru. Terserah nanti mau pilih yang mana. Ya saudara-saudara yang dikasih telepon dikasih, Facebook dikasih, Facebooknya namanya dikasih. Akhirnya saya ini saudara-saudara, jadi mulai saya melihat, waduh, mana si Vina, mana si Fani, saudara-saudara. Wah, ternyata itu dua-duanya sama cantik, saudara-saudara. Ya, dua-duanya sama cantiknya. Tapi saya bingung mau pilih yang mana. Tuhan, bagaimana saya menentukan kehendak Tuhan itu yang mana, Tuhan? Kalau ini rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara. Ya, tapi ini bukan suatu tindakan konyol, tidak. Tentunya ini tidak melanggar, tidak dilarang Alkitab, saudara-saudara. Ya, saya membuat suatu hal yang baik. Saya kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan, saya akan maksudnya di-add untuk berteman dua-duanya, yaitu Vina dan Fani. Tuhan, nanti siapa yang konfirmasi duluan, itu nanti yang akan menjadi keputusan saya, dan saya akan dekati dia. Waduh, saya add-nya itu, saya adil. Tidak dengan waktu yang berbeda, tetapi dengan waktu yang sama. Saya add mereka dua-duanya. Saya seperti orang yang sedang membuat suatu menunggulah, saya tunggulah waktu. Waduh, saya tunggu satu hari, ya belum dikonfirmasi, saudara. Karena memang mereka berdua adalah sibuk, sama-sama sibuk. Dan juga saudara-saudara, tentunya saya juga tidak mungkin mengambil dua-duanya, ya kan? Nah, satu yang pertama pasti mereka nggak mau, ya kan? Kalau saya, wah celaka sekali Pak Edi dia itu. Dan kemudian poligami nggak boleh, ya kan? Nggak boleh, harus satu. Nah, caranya seperti itu, saudara.
dapatlah hari yang ditentukan oleh Tuhan. Ternyata yang konfirmasi duluan dari siapa, saudara? Ya, gembala lah, Regina lah yang konfirmasi pertama. Nah, akhirnya saudara-saudara, mulai saya follow up. Langsung saya ke depot itu soto Wawan Madura. Dan saya beli soto, saudara-saudara. Saya mulai perhatikan kira-kira yang mana si Fani dan Vina ini. Waduh, saya lihat yang pertama keluar dari rumah bukan Vina dan Fani yang keluar duluan, justru mertua yang keluar duluan. Mertua. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi itu adalah dilarang Alkitab, enggak. Ya, melanggar suatu kesalahan, enggak. Suatu cara yang konyol tidak juga, ya kan? Nah, karena tadi hal-hal yang konyol tadi itu, boleh saya katakan tadi itu, ya kan? Nah, tapi ini jelas. Siapa yang konfirmasi duluan, kan pasti jawabannya antara Vina dan Fani. Jadi jelas sekali. Artinya di sana tidak berbuat konyol. Nah, saudaraku, ketika kita itu mau mengerti kehendak Tuhan, tadi itu tidak dilarang Alkitab, memuliakan Tuhan, bisa membuat kita bertumbuh rohani, dan juga itu jelas dan tidak konyol. Nah, seperti yang konyol itu tadi kan, itu seperti tadi rusak TV, ditumpangi tangan, belum tentu kan itu hidup. Lihat kabelnya, ternyata kabelnya belum nancap, mati. Ya, jadi itu seperti itu maksud saya, saudara-saudara. Coba ini perhatikan. Saya yakin dan percaya kita semua bisa mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah alat pujian ajar Tuhan.
semakin hari demi hari Tuhan, kami boleh mengambil sikap tindakan, bahkan keputusan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami hari demi hari mengerti dan mengetahui kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk lebih menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan ajari kami Tuhan untuk dikelilingi oleh orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang baik, orang-orang yang rohani. Kami boleh mendapat nasihat daripada orang-orang lain, dan kami juga Tuhan memperoleh damai sejahtera di hati ketika kami boleh mengambil setiap keputusan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman kita hari ini yaitu yang pertama saudara-saudara, bahwa nanti sebentar beberapa pun yang ada yang hadir pengurus, nanti boleh kita berbincang sebentar, bersifat pemberitahuan saja ataupun dan juga yang kedua bersifat evaluasi saja ya. Ya kalau memang tidak ada beberapa ya yang ada saja. Ya kemudian yang kedua saudara, saya sudah membuat satu jadwal penata layanan bagi Bapak Ibu yang terlibat nanti dalam pelayanan. Nah mohon dibawa nanti ke rumah supaya bisa mengecek jadwal pelayanannya ya. Saudara-saudara, memang di masa-masa pandemi COVID-19 ini memang kita masih mengalami kesulitan khusus masalah jadwal ini ya, karena juga saya tidak mengerti orang-orang yang hadir yang mau ikut beribadah ya, dan juga saya tidak mengerti Bapak Ibu yang melayani sifat-sifatnya bagaimana. Kita bersifat fleksibel dulu ke depan. Artinya di sana mungkin ada yang berhalangan, nah mungkin kita bisa bertukar ataupun bergantian ya. Jadi supaya tidak tidak menjadi suatu kesulitan bagi kita. Ya, kita buat ini menjadi suatu hal yang mudah kita kerjakan dan semuanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, yang itu yang bisa kita perhatikan ya saudara-saudara. Kemudian jadwal ibadah jelas pagi jam 8.30 sampai selesai. Ibadah yang kedua yaitu sore hari, yaitu jam 17 sampai selesai. Nah kemudian saudara-saudara ada di sana lagi. Nah saudara-saudara, protokol kesehatan ini mari kita laksanakan ya dengan baik selama masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah saya yakin dan percaya semua ada waktunya pasti akan berakhir. Amin. Nah selama ada himbauan dari pemerintah bahkan selama pandemi ini, mari kita tetap waspada ya, tetap kita berhikmat seperti tadi, berhikmat dan bijaksana, punya akal budi ya. Sekalipun kita beribadah, bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan, tapi kita terus berhikmat, punya akal budi, melaksanakan protokol kesehatan dengan baiknya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kemudian bagi jemaat-jemaat yang mungkin ada membutuhkan jemputan, bisa diberitahukan ke jemaat yang lain bahwa tetap ada jemputan, jangan sungkan ya. Tetap kita siapkan jemputan, dan kita juga tentunya mengadakan social distancing juga di dalam kendaraan ya. Jadi bisa disampaikan mungkin ada jemaat yang tidak bisa hadir tapi ingin rindu beribadah, tetap ada jemputan kita siapkan. Oke, itu saja yang menjadi pengumuman kita. Kemudian laporan keuangannya adalah yaitu ada persembahan umum di sana yaitu 451, dan kemudian diakoni 250.000, dan kemudian remaja 100.000, totalnya 771.000. Nah terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan. Nah Bapak Ibu mungkin yang mau memberikan persembahan syukur ataupun persembahan perpuluhan bisa langsung diisi di amplop dan bisa langsung dimasukkan di salah satu kotak ya.
tidak apa-apa, terserah mau yang diakuni ataupun yang dipersembahkan. Ya, puji Tuhan. Itu saja untuk mekanisme daripada persembahan. Saudara-saudara, baris pertama duluan, kemudian baris kedua, baris ketiga, diikuti dengan baris yang ketiga. Saudara-saudara tidak usah harus menunggu dimasukkan yang pertama kemudian langsung dulu, tidak usah menunggu seperti itu. Tetapi ketika orangnya sudah maju, Anda boleh maju, tapi yang penting dibatasi jaraknya supaya tidak menunggu terlalu lama, ya, yang di belakang, ya. Jadi setelah selesai langsung masukkan lagi. Yang bagian belakang bisa menunggu berdiri, langsung selesai langsung masukkan lagi. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, bisa kita menggunakan waktu. Sampai pulang, tolong kita jaga jarak, ya, supaya kita tetap terjaga, ya. Tidak kita kita saling menjaga saja, ya. Itu saja. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita dan mengundang kita untuk bagi berdiri semuanya. Di akhir syafaat kita nanti menaikkan doa Bapa kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKR Kota Damai. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati senantiasa. Tolong Tuhan lindungi, jagai senantiasa seluruh jemaat GKR Kota Damai dari penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu berhikmat bijaksana dalam melaksanakan setiap protokol-protokol kesehatan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, masa-masa sulit yang dialami oleh setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami kesulitan di dalam kebutuhan hidup Tuhan. Tuhan tolong cukupkan senantiasa. Bila tangan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu GKR Kota Damai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, bisnis yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga jemaat Tuhan, baik suami, istri maupun anak-anak mereka Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera di hati mereka, saling mengasihi sehingga boleh tercipta damai sejahtera. Bahkan Tuhan berkat-berkat Allah boleh tercurah di tengah-tengah rumah tangga jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka yang lain. Mungkin Tuhan mereka ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Sakit apapun yang mereka derita Tuhan, kiranya tangan kasih Tuhan menyembuhkan, memulihkan jemaat yang sedang sakit. Mereka yang saat ini Tuhan sedang lemah, tolong Tuhan kuatkan mereka. Mungkin mereka saat ini Tuhan bergumul dalam mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Mungkin mereka Tuhan sedang sulit menemukan ataupun mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pernikahan setiap jemaat Tuhan. Tuhan tolong pernikahan jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pernikahan setiap jemaat Tuhan sampai masa sudah sampai selesai, sampai mau mengusahakan setiap pernikahan jemaatnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan pribadi jemaat masing-masing, buat studi mereka Tuhan, buat kehidupan pelayanan mereka Tuhan, buat pekerjaan maupun bisnis usaha mereka. Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bila Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan semuanya boleh cepat berlalu dari negeri kami ini Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan boleh beraktivitas kembali dengan normal. Kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai ini ya Tuhan. Tuhan berkati damai sejahtera, kasih Tuhan melimpah di tengah-tengah lingkungan kami ini. Sehingga Tuhan, warga Kota Damai Tuhan boleh saling mengasihi, saling mengerti, saling bertoleransi yang baik antara warga satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Gresik ini Tuhan, berkati senantiasa.
Adapun pemilihan bupati bulan Desember ini Tuhan, Tuhan tolong Tuhan senantiasa sehingga pemilihan bupati Tuhan Kota Gresik boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita berikan persembahan kita diiringi dengan pujian Ku Dengar Berkata. Hallelujah.
dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang sudah memberikan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, pergumulan mereka, bahkan seluruh kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Engkau juga Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini belum bisa memberi di hadapan Tuhan. Kiranya juga berkat-Mu Tuhan tercurah dalam hidup kami dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan doa sholom. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.